Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi oh ya, untuk yang kelas 1 selamat siang juga ya. Jadi selamat pagi dan selamat siang teman-teman. Jadi untuk hari ini pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan peran teori dan teknik intervensi dalam psikologi sosial terapan. Jadi memang seperti yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Psikologi sosial terapan pun sebenarnya memberikan atau punya dasar teori juga, bukan serta-merta tanpa teori enggak, tapi juga selain kita menggunakan, kita juga membangun teori pada akhirnya. Temuan-temuan dari terapan tadi akan membangun badan keilmuan dari sebuah dari sebuah teori itu sendiri gitu ya. Oke. Pembahasan kita pada hari ini kita akan membedakan jadi dua, peran teori yaitu tentang understanding, solution, dan evaluation. Terus kemudian kita akan membahas terkait dengan 3 teori utama dalam psikologi sosial. Terus kemudian ada kuadran penelitian. Sedangkan di teknik intervensi kita akan membahas terkait dengan behavioral intervention strategies sama social influences gitu ya. Terus nanti sama di akhir-akhir saya ada tambahan untuk semuanya gitu ya. Oke, peran teori. Nah, kalau di sini kita melihat peran teori memang menjadi pertanyaan tersendiri. Apakah memang dalam psikologi sosial terapan gitu ya, peran teori itu menjadi sangat penting? Apakah dia posisinya ada di awal atau justru ada di akhir gitu ya? Sesuai dengan paradigma induktif deduktif gitu ya. Nah, tapi kalau memang kita lihat, memang teori itu menjadi landasan dalam penentuan intervensi yang tepat kalau misalkan dalam psikologi sosial terapan gitu ya. Nah, oke. Ini saya ambil dari Jawa Pos gitu ya. Saya ambil dari Radar Malang. Ini adalah salah satu jalan yang ada di Kota Malang gitu ya. Kalau teman-teman yang sering ke PP2 atau rumahnya Sawo Jajar gitu ya, atau yang lewat jalur sini, pasti akan tahu ini ada di mana, ya. Tapi buat teman-teman yang ya otomatis kebanyakan dari teman-teman kan jarang ke Malang ya, atau bahkan belum pernah, ya. Jadi ini adalah salah satu jalan di Kota Malang, yaitu Jalan Ranugrati kalau tidak salah. Nah, ini merupakan jalan penghubung utama antara Malang Kota dengan Kota Labirin Sawo Jajar gitu ya. Jadi kenapa saya ngomong Kota Labirin, karena ketika kamu masuk di mana, keluarnya di mana gitu ya. Bisa jadi antara jalan kamu masuk sama jalan keluar beda jalan gitu ya. Dan itu biasa banget. Bahkan untuk yang asli Malang sekalipun, kesasar adalah keniscayaan gitu ya di tempat ini. Nah, karena memang saking besar dan saking ribetnya jalan di Sawo Jajar gitu ya, teman-teman akan karena jumlah orang yang banyak juga, akhirnya di waktu-waktu tertentu jalanan ini akan jadi sangat macet. Kalau ini dilihat kan mungkin udah hampir siang hari ya, karena kita lihat bayangan juga hampir sejajar dengan orangnya. Nah, ini kondisi jam yang agak longgar aja kayak gini, apalagi kalau misalkan jam pulang kantor atau jam berangkat kantor. Udah deh, ini tempat macet paling menyebalkan di Kota Malang itu di daerah sini, selain Suhat tentu saja gitu ya. Suhat, tapi ini lebih parah sih. Nah, tempat ini sebenarnya akhirnya karena fasilitas kanan kirinya trotoar itu juga relatif lebar, banyak orang yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif sebetulnya. Jalur alternatif untuk melewati daerah ini biar nggak terjebak macet. Teman-teman bisa lihat gitu ya di gambar ini juga bagaimana ada ibu-ibu, ya ada perempuan lah ya, asumsikan perempuan menggunakan bukan perempuan sih, seseorang menaiki sepeda motor berwarna biru putih dengan kain yang terselempang di pundaknya, memakai helm hitam, kaca ditutup, pakai rok ini atau pakai bawahan bunga-bunga. Nah, di sini kalau ini misalkan dia nggak bisa nyetir dengan benar gitu ya,
bisa nggak sih nyenggol besi yang di sampingnya terus kemudian menyebabkan dua orang yang berada di atas itu jadi jatuh, atau mungkin yang sebelah kiri gitu ya, memakai jaket hijau, celana pendek, sandal jepit, berboncengan, satu tidak pakai helm gitu ya. Itu seakan-akan dia tidak stabil untuk menghindari besi yang ada di sebelahnya, gitu ya. Ini nyenggol orang yang di atas ini istighfar nih tiap kali orang lewat kali ya, karena bisa jadi dia jatuh. Nah, ini kan juga terlihat bahwa selain mereka melanggar aturan lalu lintas terutama gitu ya, ini juga mengancam jiwa orang lain yang bekerja. Nah, kalau kita melihat sebenarnya masalah trotoar, terus kemudian penyalahgunaan atau pelanggaran lalu lintas sebenarnya masuk ranahnya psikologi sosial. Nah, ini bagaimana kita mengintervensi perilaku-perilaku ini agar tidak muncul lagi gitu ya. Gimana? Nah, ini adalah peran kita sebagai psikologi sosial terapan untuk mengintervensi, untuk memberikan masukan, memberikan ide, treatment terhadap perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Ya. Nah, bagaimana kita memahami, memberikan solusi, dan mengevaluasi. Jadi tidak hanya kamu memahami fenomena, tidak hanya kamu memberikan solusi, tapi kamu juga harus melakukan evaluasi dari apa yang sudah kamu lakukan. Nah, 3 teori utama dalam psikologi sosial gitu ya, sebenarnya ada di 3 ini. Social thinking, social influence, sama social relationship. Jadi kalau fokusnya, social thinking lebih ke arah mendeskripsikan bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Nah, kalau seperti ini menilai dirinya sendiri, nah ini kemungkinan teori yang mengedepankan faktor-faktor internal. Nah, bisa kita lihat dari tipe teorinya atribusi, cognitive dissonance, teori attitudes, teori of planned behavior gitu ya. Ini adalah contoh teori-teori yang sifatnya internal, gitu ya. Maka ketika ini aspek internal, maka kita bisa menjelaskan kenapa seseorang berperilaku karena alasan internalnya. Maka ketika kita lihat di application of theories gitu ya, ini memang diarahkan untuk mendesain intervensi yang mendeskripsikan, memprediksi, dan merubah penilaian social appraisal. Nah, penilaian sosial berarti ada di dalam konteks kognitif individu. Gitu. Nah, kalau kita masuk ke social influence, berarti ada pengaruh gitu ya. Nah, di sini mendeskripsikan bagaimana pengaruh lingkungan sosial mengubah perilaku, pengetahuan, perasaan, pemikiran dari individu terhadap sosialnya. Nah, berarti kalau memengaruhi, berarti ada kemungkinan terkait dengan kepatuhan, terus compliance, mengikuti permintaan orang lain, calibration likelihood model karena beberapa kesamaan gitu ya. Kita jadi mau mengikuti apa permintaan orang lain. Nah, ketika kita mau mengikuti apa kata orang lain gitu ya, maka ini kita harus bisa membuat sesuatu yang memengaruhi juga. Nah, di sini maka aplikasi teorinya lebih ke arah design intervention that promote specific behavior. Jadi emang untuk mempengaruhi, untuk membuat seseorang mau berperilaku, mempromosikan perilaku-perilaku yang spesifik yang kita inginkan. Gitu. Nah, yang terakhir social relationship. Di sini kita mendeskripsikan apa yang membuat seseorang relate to each other positively and negatively. Jadi bagaimana seseorang itu berinteraksi, berhubungan, mengkoneksikan dirinya sendiri dengan kelompoknya ataupun dengan kelompok lain, either secara positif ataupun negatif gitu ya. Nah, kalau misalkan ada hubungannya terkait dengan relasi sosial gitu ya, berhubungan dengan orang lain ataupun kelompok lain secara keseluruhan gitu ya, berarti memang akan ada kemungkinan in-group, out-group biases. Jadi bias-bias yang muncul memang karena atau informasi yang bias itu kan sebenarnya informasi yang belum tentu tepat gitu ya. Dugaan-dugaan bias itu tadi penilaian yang salah gitu ya, itu bisa jadi muncul karena memang mereka kurang berinteraksi dengan kelompok tersebut ataupun bisa jadi pertama kali berinteraksi dengan
dengan orang kelompok tersebut, maka kita akan mengasumsikan punya pemikiran awal nih gitu ya. Nah, itu standar banget bahwa manusia memang berusaha untuk mencari penjelasan, terutama ketika berinteraksi dengan orang yang baru. Nah, maka ketika kita lihat di sini ada bias, stereotype, prejudice, discrimination, context theory. Kalau context theory ini saya ngomongnya bagaimana interaksi kita itu akan dipengaruhi oleh seberapa sering kita berinteraksi, kita memiliki kontak langsung dengan kelompok yang menjadi target bias atau prejudice kita. Semakin sering, maka otomatis bias kita akan semakin lama semakin kurang. Stereotype, prejudice kita akan semakin berkurang juga. Kemudian prosocial behavior, memang perilaku yang sifatnya membantu orang lain, menolong gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat relasi dengan kelompok lain, maka kalaupun ada permasalahan relasi kelompok, maka kita mindsetnya pakai social relationship, gitu. Nah, kalau misalkan ini kan design intervention that improve social relationship, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa intervensi yang ada, gitu ya, itu memang sifatnya lebih ke arah meningkatkan pengalaman interaksi. Jadi gini, mungkin kalau teman-teman yang di Malang kondisinya seperti ini, teman-teman. Jadi beberapa kos-kosan itu selalu menuliskan menerima kos putra muslim, kos putri muslim. Bukan karena dia tidak mau menerima mahasiswa non muslim, tapi lebih ke arah menghindari mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari either NTT, Ambon, terus kemudian Papua, itu karena beberapa hal. Nah, kita akan coba pecah sebuah fenomena ini, kita lihat dari 3 kacamata yang berbeda. Oke, jadi yang pertama terkait dengan pengalaman orang lain. Jadi memang pengalaman sendiri gitu ya, pengalaman sendiri dulu. Mungkin bapak kos atau ibu kos ini pernah menyewakan kamarnya untuk mahasiswa yang berasal dari 3 area tersebut. Nah, tapi ternyata yang kos di situ dalam tanda kutip di sini tidak mampu menyesuaikan diri ataupun belum dikasih tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang buruk, yang mana yang salah gitu ya. Semisal mungkin kayak membunyikan suara musik itu keras-keras waktu adzan maghrib. Nah, kalau di Jawa Timur, di Malang terutama gitu ya, memang karena di sana kan saya menganggap bahwa dominan Katolik ataupun Protestan gitu ya, di mana mereka menganggap bahwa waktu maghrib ya tidak ada bedanya dengan waktu-waktu lainnya. Sedangkan buat di Malang yang dominan Muslim gitu ya, maghrib itu selain waktu istirahat juga sebagai waktu sholat atau waktu ibadah yang relatif singkat dibanding ibadah-ibadah lain yang waktunya lebih panjang gitu ya. Nah, akhirnya ketika mereka tidak mampu memahami mana yang baik dan mana yang benar, ya mereka otomatis membawa kebiasaan dari rumah. Nah, akhirnya di sini ada perbedaan persepsi, ada disonansi kognitif, ada perbedaan kondisi yang dihadapi anak-anak ini kok maghrib-maghrib tetap bunyiin tape ya, atau bunyiin kalau radio sih enggak ya, kayak bunyiin lagu keras-keras sih sampai maghrib. Kan idealnya nih, kan harusnya nih maghrib itu ya tenang buat sholat, memberikan kesempatan buat tetangga untuk beribadah gitu ya. Tapi ini enggak, malah mengganggu gitu ya. Nah, seperti ini akhirnya menjadi pengalaman individu. Bisa jadi orang mendapat informasi itu dari orang lain, either dia dari tetangga, dari teman, rekan, ya, lingkungan sekitar. Kemudian ketika mereka mendapatkan afirmasi, mendapatkan penguatan, mendapatkan hal keterangan yang sama, ya Bu, saya juga pernah dapat anak kos dari NTT. Ya ini lebih parah lagi Bu, minum-minum juga gitu ya. Nah, akhirnya pengalaman sebelumnya dari orang lain gitu ya, itu justru menjadikan bias itu semua orang yang dari area sana, dari area NTT, Ambon,
Ambon Maluku, terus kemudian dari Papua, itu selalu seperti ini. Akhirnya kan ini apa? Stereotip kan sebenarnya. Nah, untuk mencegah hal itu biar nggak terjadi lagi gitu ya, dan sepakatan nih dengan yang lain, ya udah deh kita nggak usah nerima orang-orang dari ini lagi, dari NTT, dari Ambon, dari Papua gitu ya. Kita tulis aja menerima host putra muslim, kan mereka kebanyakan Katolik ataupun Protestan gitu ya. Nah, akhirnya compliance mengikuti apa yang diminta oleh orang lain. Akhirnya sepakatan nih, satu baris semua tidak menerima host dari teman-teman mahasiswa dari NTT, Ambon, dan Papua gitu ya. Nah, akhirnya apa? 3 teori ini bekerja. Pengalaman gitu ya, labeling, terus kemudian cognitive dissonance itu dari social thinking, prejudice bahwa generalisasi gitu ya, diskriminasi untuk tempat tinggal gitu ya, itu menjadi social relationship. Nah, social influence mengikuti apa kata tetangga. Ini udah satu fenomena bisa dianalisis dengan 3 teori yang berbeda gitu ya. Nah, treatmentnya jelas sesuai dengan teorinya. Kita mau kemana nih? Mau ningkatin merubah pengetahuannya dulu, mau merubah sikapnya dulu, atau mau meningkatkan kontaknya dulu biar penilaian mereka berubah dengan sendirinya, atau kita nyasar ke apa yang ingin dilakukan dulu nih gitu ya, either dari teman-teman yang dari Indonesia Timur atau ibu-ibu kosnya nih gitu ya. Karena saya sendiri meyakini kalau gini, teman-teman yang dari sana ini kan sebenarnya membawa kebiasaan dan nilai-nilai yang mereka yakini dari awal. Ayolah, mereka seberapa tua sih gitu ya, kan ya masih 18, 19, 20-an lah mentok gitu ya, mereka masih usia 20-an. Ya sudah, mereka cukup, apa ini namanya, mereka perlu belajar nilai dan sosial terapan yang baru di kebudayaan yang baru di tempat baru mereka. Maka mereka harusnya juga belajar gitu loh. Nah, siapa yang ngasih tahu? Ya kita ini nih yang ada di sini gitu ya. Jadi memang harusnya tetap ada kontak biar masing-masing pihak saling belajar gitu ya. Nah, oke, tadi saya sempat singgung mengenai kekuatan penelitian. Maka apakah penelitian itu penting atau enggak? Ini kita bahas gitu ya. Sebenarnya ada pertanyaan mendasar dan pertanyaan penelitian. Kalau dia punya pertanyaan penelitian gitu ya, tapi juga tapi apakah mungkin akan digunakan? Enggak deh sepertinya gitu ya. Maka yang terjadi adalah kita akan menggunakan atau memahami fenomena menggunakan kacamata social sciences, neuropsychology, psikologi sosial secara umum gitu ya. Terus kemudian digunakan nggak? Mostly yes. Tapi apakah punya pertanyaan penelitian? Apakah itu membuat kamu penasaran? I don't think so gitu ya. Jadi mungkin enggak. Nah, maka ini jatuhnya ke terapan murni. Nah, tapi kalau misalnya punya pertanyaan penelitian, ya, apakah akan digunakan? Mostly yes. Nah, maka kita akan pakai sosial terapan. Salah satu contohnya adalah program deradikalisasi, gitu ya. Kalau teman-teman sempat lihat videonya Ali Imran apa siapa ya, saya nggak lupa. Dia berani menjamin, beri saya 1 orang yang tidak punya pemikiran ekstrim, kasih saya waktu 1 jam, saya akan merubah dia jadi punya paham ekstrim. Sekuat itu, ya. Nah, teknik intervensi ini merupakan pendekatan teori untuk mengubah perilaku. Jadi memang intervensi mindsetnya adalah behavioristik, gitu ya. Pakai padanya Skinner. Maka psikolog harus berfokus pada perilaku yang tampak, dan perilaku merupakan upaya untuk mendapatkan konsekuensi yang kita inginkan. Tapi konsekuensi dan antecedent, jadi antecedent ini stimulus lingkungan yang memiliki konsekuensi, biasanya tidak berimbang atau tidak ada, pasti ada kendalanya gitu loh. Karena apa? Sebab akibat ini bisa jadi tidak bisa dilakukan secara segera dan pasti gitu ya. Makanya pengeroyokan, bukan pengeroyokan ya, main hakim sendiri itu jadi sangat mungkin karena kita nggak tahu dia diprosesnya kapan gitu ya. Terus kemudian hukumannya seberapa kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi gimana ya, maling apa ya yang dapat apa ini namanya, main hakim sendiri ini
ini kan biasanya nyun sewu ya, permisi ya, maling ini kan maling-maling kecil ya. Ya maling-maling yang besar, maling-maling bansos, bantuan sosial, maling-maling pencetakan Al-Quran, maling mengutip 10.000 tiap paket bantuan, terus kemudian dia yang minta dikasihani karena punya anak kecil yang lucu dan istri yang harus dirawat. Iya, kok nggak pernah ada yang main hakim sendiri ya? Padahal itu lebih berdampak besar loh ya. Ya udahlah. Oke, antecedent strategies. Nah, intervensi memang memerlukan atau ada beberapa bentuk gitu ya. Yang pertama melalui proses pendidikan dan pelatihan, ini jelas. Treatment yang merubah perilaku secara permanen, dan ini biasanya pendidikan dan pelatihan waktunya relatif panjang gitu ya. Prompt atau pesan-pesan tertentu gitu ya. Terus modeling, memberikan contoh. Nah, terus kemudian komitmen lisan dan tulisan. Memang teman-teman kalau kecil kan biasanya pernah dihukum untuk saya tidak akan apa gitu ya. Disuruh mengulang, atau misal di anime gitu ya, itu kan ada disuruh mengulang beberapa ratus kali gitu ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita membentuk komitmen secara tulisan. Nah, pesan-pesan dari intervensi yang sifatnya apa ya, memberikan konsekuensi gitu ya. Ini mungkin akan teman-teman salfok sama belakangnya ini gitu ya. Buang sampah di sini mati dibacok gitu ya. Tapi di sini dari perilaku harapan jelas, mudah ya, mudah disampaikan dengan sopan, memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Nah, ini kalau gambar di belakang kira-kira mana nih yang enggak gitu ya. Mudah, ya, memungkinkan jelas gitu ya, karena buang sampah kan. Pertanyaan adalah harapannya jelas nggak? Perilaku harapan yang diinginkan. Buang sampah di sini mati dibacok. Berarti kan intinya sebenarnya jangan buang sampah di sini. Tapi konten ini tidak jelas, gitu ya. Terus kemudian disampaikan dengan sopan, jelas? Enggak dong, mati dibacok, dikata-katain kok sopan gitu ya. Mana? Tapi misalkan gini, orang pintar gini, di sini bukan tempat parkir orang pintar, orang cerdas gitu ya. Nah, sebenarnya apa? Harapannya kan kamu jangan parkir di sini, itu dengan mudah dipahami misalkan. Terus kemudian mudah disampaikan dengan sopan, jelas gitu ya. Nah, mungkin kan untuk dilakukan pindah tempat parkir, kalau memang tersedia ya pasti dilakukan gitu ya. Nah, tapi memang kekuatannya itu yang kita jadi pertanyaan. Nah, 3 consequences strategies, ini ada penalty, reward, sama feedback. Gitu ya. Jadi kalau penalti tadi ini nanti akan pemberian hukuman gitu ya. Bukan hanya pemberian hukuman ya, tapi pemberian perlakuan yang tidak menyenangkan lah gitu ya. Reward ada ini kebalik sih, sorry. Ini harusnya reinforcement, reward sama punishment. Ya, reward bener sih, pemberian sesuatu. Nah, ini pemberian perlakuan akibat dari stimulus gitu ya. Reinforcement, ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif, terus ada punishment. Kalau punishment itu lebih arah pemberian sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau reinforcement negatif itu sesuatu yang menyenangkan itu ditarik menggunakan mindset loss aversion. Jadi seseorang itu lebih sulit untuk kehilangan sesuatu daripada mendapatkan tambahan di depan hari. Yang terakhir adalah feedback. Nah, feedback ini penyediaan informasi mengenai konsekuensi. Jadi memang harus ada, kalau kamu berperilaku sesuai, kamu dikasih pujian, ya. Tapi kalau kamu nggak sesuai, kamu dikasih teguran. Itu adalah feedback. Nah, kekurangannya memang penalti dan reward ini ada. Kalau yang terakhir tadi ya feedback sudah jelas, tapi kalau penalti memang ada beberapa kekurangan. Ini kekurangan dan kelebihan ya saya ngomongnya. Kalau penalti mampu diterapkan secara luas, tapi ini juga membutuhkan otoritas untuk melakukan backup. Jadi untuk memberikan treatment lanjutan itu butuh otoritas. Kemudian yang dikhawatirkan adalah muncul sikap negatif dan inkonsistensi kebijakan dalam jangka panjang gitu ya. Nah, sedangkan di reward ini memang kekurangannya adalah mahal ya. Terus kemudian ketika reward itu ditarik, maka perilaku yang kita harapkan itu bisa jadi hilang, bisa jadi kembali ke kondisi awal gitu ya. Terus kemudian kamu juga perlu orang yang secara konsisten
memberikan reward sesuai dengan ketika dia melakukan sesuatu yang diinginkan, ngasih reward. Melakukan sesuatu kasih reward gitu ya, itu harus segera. Dan yang terakhir adalah membutuhkan motivasi, menumbuhkan motivasi intrinsik yang berasal dari internal individu, bukan hanya ekstrinsik dari pemberian reward aja. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sebuah kota memperlakukan warganya yang tidak punya rumah gitu ya. Ini kalau biasanya ini kan public properties gitu ya, tempat duduk di taman ini biasanya tidak ada besi tengahnya ini digunakan untuk mencegah seseorang tidur di bangku ini gitu ya. Terus kemudian ini juga sama, mencegah orang-orang tidur di kolong jembatan gitu ya. Ini di China kalau tidak salah saya baca beritanya. Terus kemudian ini mungkin oleh si pemilik bangunan gitu ya, biar nggak ada tunawisma yang tidur di sini, ini dikasih batang-batang besi. Tapi ini solusi cerdas sih, langsung dikasih kasur di atasnya gitu ya. Ini memang solusi modern permasalahan modern membutuhkan solusi tradisional yang kayak gini nih ya. Ini memang sikap kita terhadap homeless ini juga berbeda dan masing-masing terpecah gitu ya. Ada yang menganggap homeless sebagai bentuk kegagalan pemerintah memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakatnya. Ada yang melihat bahwa ini sebagai penyakit masyarakat gitu ya. Ini berbeda-beda banget. Nah, bagaimana meningkatkan dampak intervensinya biar makin kuat, biar makin greng gitu ya? Yang pertama adalah membutuhkan konsistensi. Kalau foot in the door ini kecil ke besar, kebijakan yang sederhana menjadi lebih besar. Kemarin kan kebijakan pemerintah itu apa? 3M, 5M, 6M. Terus kemudian akhir-akhir itu kan malah 1M gitu ya. Bahkan jadi meme gitu ya. Sebenarnya kamu itu nggak usah banyak M ngasih M-nya itu nggak usah banyak-banyak, cukup satu, manuto. Kalau kata orang Jawa itu kamu udah ngikut aja gitu loh, ikut aja apa yang dikata, ya. Pakai masker, pakai ini, lakuin, cukup satu. Nah itu kan sebenarnya door on the face. Jadi hal yang besar justru ke simple. Yang simple pun itu dilakukan oleh orang umum, bukan orang yang itu dari meme, bukan oleh pejabat pemerintah gitu ya. Itu kan miris juga. Kemudian disonansi kognitif, kita berusaha untuk menghindari disonansi kognitif. Mengurangi disonansi kognitif sendiri ada beberapa cara, ya selain ya kalau kita tidak bisa merubah orang lain, kalau kita tidak bisa merubah perilakunya karena nilai-nilai yang sudah sangat kuat, maka rubahlah mindset kita, ya. Punya opsi 2. Butuh komitmen, jelas gitu ya. Terus kemudian social proof, jadi memang adanya norma-norma gitu ya, baik deskriptif yang kebanyakan orang lain lakukan ataupun injunktif yang harus dilakukan gitu ya. Jadi injunktif ini seperti norma hukum gitu ya, kamu harus seperti ini gitu ya, memberikan panduan. Nah itu menjadikan intervensi juga makin kuat. Terus kemudian adanya konsep umum, terus kemudian memberikan koreksi, perbaikan gitu ya. Kita memberikan feedback terhadap norma individu kalau dia benar atau salah, terus kemudian menekankan bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama, menuntut salient gitu ya, kesamaan. Terus kemudian adanya otoritas yang meminta comply, adalah orang yang berkuasa untuk mengikuti apa kata pemerintah gitu ya. Tapi sayangnya orang-orang sudah terlalu disonan kognitifnya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Kemarin ngomong minyak kayu putih bisa, sekarang ganti apa lagi gitu ya. Nggak jelas banget apa yang mau dilakuin. Terus kemudian liking membuat orang tertarik sama kita gitu ya. Nah, kalau kita disukai oleh orang lain ketika kita minta melakukan sesuatu, mereka akan lebih ingin mengikuti apa kata kita gitu ya. Jadi ini prinsip penguat dari compliance gitu ya, mengikuti orang lain gitu ya. Terus kemudian membangun kesamaan dengan audiens. Ini biasanya sebenarnya proses liking ini prosesnya yang pertama dan kedua ini mbak sales gitu ya. Mengapa sales itu harus good looking gitu ya? Ya ini karena orang yang menarik gitu ya, orang yang disukai, orang yang terlihat kita attract gitu ya, itu akan lebih mudah mempengaruhi kita. Membangun kesamaan, misalkan, mana dari mana? Oh saya dari Jombang. Oh Jombang gimana mas? Nah, akhirnya ngobrol, nanti timbul kedekatan itu tadi yang akhirnya membuat
kita lebih mau untuk mengikuti apa yang diminta. Terus yang terakhir, block leader ini menggunakan akamsi alias anak kampung sini. Jadi kalau kamu pengen cepat, ya kamu memanfaatkan mengajak orang-orang sekitar gitu ya. Terus kemudian reciprocity, prinsip timbal balik, ya, maka kita nanti menjanjikan sesuatu ataupun ini saya sudah bantu nih, nanti tolong saya dibantu balik ya suatu saat nanti, reciprocity promise gitu ya. Karena terus kemudian yang terakhir adalah prinsip scarcity, semakin jarang kita meminta tolong atau meminta kalian melakukan sesuatu gitu ya, kita akan cenderung mendapatkan kebebasan biar segera selesai. Ya udahlah, yuk cepat selesai yuk ini ya. Terus kemudian loss of affairs, jadi memang kehilangan sesuatu itu nggak nyaman. Terus kemudian fear appeals. Nah tadi contoh yang mati dibacok tadi ya, itu adalah salah satu contoh fear appeals. Terima kasih. Oke, thank you untuk kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab, saya akan jawab melalui si Pejar ya. Nanti teman-teman bisa bertanya kalau misalkan ada yang kurang jelas di sana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, teman-teman.